Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Ciles Joker yang akan mereview beberapa saham yang lagi kita pantau untuk minggu ini dan juga pergerakan ISG apakah reflect menuju bullish ataupun bearish. Sebelumnya jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham yang saya lakukan, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini atau juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbin yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Langsung saja kita mulai review yang akan saya berikan. ISG lagi-lagi memang tidak mampu bertahan di area minor demand-nya, yaitu pada range harga 6.228. Namun ketika sudah break bullish di area 6.223 ini bisa dijadikan sebagai area resisten become support. Selama area resisten become support ini tidak mampu ditembus dengan volume yang cukup kuat, saya pikir momentum untuk saham indeks ini masih cukup kuat ya di area tersebut. Namun kalau kalau kita perhatikan ada gap di area 6.173 sampai 6.162 yang perlu kita perhatikan sebagai area waspada. Kalau kita lihat memang dari MACD dan RSI cenderung masih bullish. Jadi saya pikir momentum untuk bergerak majunya ISG menuju uptrend masih sangat kuat dengan mempertimbangkan kita mengambil peluang jika memang adanya koreksi ISG yang akan terjadi untuk menutup area demand gap tersebut. Baik, tahap pertama kita akan membahas seluruh saham batubara ya. Dikala fenomena batubara ini lagi hype-hypenya dan sudah pernah kita review juga di 2 bulan yang lalu terkait saham Adaro ini atau saham batubara yang sangat layak diminati menimbang memang situasi winter is coming. Tetapi memang indikasi salah satu global yang sudah berkecimpung melakukan pelaksanaan terkait harga batubara yang terdampak hari ini dikarenakan memang banyak sentimen, ada gas, ada oil, ada inflasi dan lain sebagainya. Tetapi sebagai seorang trader kita memanfaatkan peluang yang ada ya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Adaro, teman-teman bisa mempertimbangkan area 1595 sampai 1570 untuk entry. Mengapa? Ketika dia sudah break pola cup and handle-nya ini, dia belum pernah satu kali pun retest area resisten become support-nya. Dengan catatan juga di sini ada demand gap. Nah, sebagai alasan demand gap ini kemungkinan besar akan ada koreksi di saham batubara yang tidak mungkin juga akan rally sampai bulan Desember. Pasti ada koreksinya menurut saya. Bagi teman-teman yang tertarik juga bisa mempertimbangkan MACD dan RSI sudah cenderung menandakan bullish uptrend cukup kuat. Namun dari indikasi RSI juga memang lagi-lagi sudah ingin bearish. Jadi saya pikir area jenuh belinya sudah mencapai fase yang sudah aktual ya. Selanjutnya ada saham PTBA. PTBA di sini sudah merefleks ya. Dia sudah breakout cukup kuat dengan dimensi yang sangat kencang. Jadi teman-teman bisa memperhatikan untuk area uptrendnya kemungkinan bisa mencapai area 3000. Namun mungkin saja akan koreksi bisa mencapai area 2500 kembali ya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Bukit Asam bisa mempertimbangkan area tersebut untuk entry. Selanjutnya ada saham ITMG. ITMG di sini hampir menuju breakout-nya kembali ya. Di sini dia akan mematahkan trend breakdown-nya yaitu dari downtrend-nya dan sekarang close di 21.175. Ketika dia mampu breakout, saya pikir ada potensi dia akan menuju area 29.000 saya pikir. Atau area minor supply-nya ada bergerak pada range 24.400. Tapi bagi teman-teman yang tertarik untuk saham ITMG, saya pikir apakah sudah telat masuk? Saya pikir tidak terlalu telat dengan mempertimbangkan memang ketika dia sudah breakout, nah teman-teman bisa memperhatikan ketika dia pullback menyentuh area trendline supportnya bisa teman-teman lakukan entry. Dan saham ITMG sini juga pernah kita bahas ya, dia membentuk pola cup and handle dengan entry dan taking profitnya sudah sesuai. Dan sekarang bagi teman-teman yang misalnya mengikuti review yang kita berikan dari Sobat Joker Trader, saya pikir sudah floating profit ya. Kalau kita ambil dari posisi sekarang itu sudah hampir 40%. Jadi selamat cuan untuk teman-teman yang tetap hold ITMG. Selanjutnya ada saham Indi. Indi di sini berpotensi cukup bagus kalau kita ambil candle weekly ya. Di sini candle weekly-nya dia akan mencoba
membreak cup and handle dalam posisi candle weekly. Nah, range yang akan di break kemungkinan besar pada range harga 2075 sampai 1985. Bagi teman-teman yang tertarik bisa memperhatikan buy on breakout atau pada saat pembelian resisten become support. Kalau kita lihat memang dari MACD weekly ini masih sangat bagus ya, dengan indikasi dia baru 2 volume bar dengan indikasi golden cross terbaru. Jadi saya pikir kita pantau dulu bagaimana Indi selanjutnya dengan meretest area supply-nya kembali dan membentuk cup and handle seperti yang terjadi di saham Adaro. Selanjutnya updating untuk saham Harum ya, salah satu saham favorit saya, dan sekarang sudah menyentuh area taking profit ya, dan saya sudah taking profit sementara di area ini dengan mempertimbangkan sesuai dengan trading plan kita. Dan teman-teman yang ingin tertarik untuk saham Harum, saya pikir bisa mempertimbangkan entry di 7.625 sampai 7.425. Dengan catatan memang dia akan meretest resisten juga supportnya kembali ya, karena tidak mungkin saham kual ini cenderung terus naik hingga bulan Desember. Pasti ada koreksi sehat dan teman-teman bisa mengambil posisi di area tersebut. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI memang cenderung sudah ingin distribusi Harum. Hati-hati teman-teman yang memiliki saham Harum, bisa mempertimbangkan untuk sell on strength atau bisa mengurangi posisi dikarenakan sudah cuan ya. Selanjutnya ada saham Doit. Doit di sini akan meretest kembali area resisten become supportnya pada range 328 sampai 324. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area itu untuk entry. Dengan catatan dia akan menguji kembali area supply yang cukup kuat di sini pada range harga 378 sampai 354. Ketika dia mampu jebol, potensi bisa menuju area 384, dan saya pikir apakah ada momentum dia akan menuju area lanjutan di 404, saya pikir masih ada. Tetapi memang range supply yang cukup besar ini di 378 sampai 354 sebagai tantangan sendiri untuk saham Doit. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung masih cukup bagus, uptrend masih cukup maksimal dan belum mencapai area jenuh beli. Jadi saya pikir momentum untuk saham Doit masih cukup ada. Selanjutnya ada saham SMMT, salah satu saham berpola HTF. Dia sudah mereflect ya, mereject atau reversal atau false break. Saya pikir lebih tepatnya di sini dia ada false break di area HTF breakout-nya pada range harga 232. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham SMMT ini bisa mempertimbangkan buy on breakout di 232 dan 230, atau bisa berjaga-jaga entry di closingnya bisa mencapai 218. Tetapi teman-teman harus berhati-hati ya, jika dia bergerak di bawah range harga 202 satu minggu ke depan, jadi saya pikir memang sangat riskan. Dengan catatan juga pola HTF ini memiliki syarat, jika dia tidak mampu break di fase kedua ya, yang sekarang adalah fase kedua termasuk week 5 sebagai landasan terakhir di SMMT, dan tidak mampu breakout di 232, teman-teman bisa menghindari dulu untuk saham SMMT. Karena dengan syarat memang jika dia tidak mampu break di 232, pola HTF-nya batal. Kalau batal, kecenderungan koreksinya jauh lebih besar daripada akumulasi. Jadi teman-teman bisa memperhatikan ketika dia tutup di 232, maka menarik dan fase HTF-nya berhasil. Tetapi kalau tidak tutup di 232, saya pikir teman-teman bisa menghindari dulu. Selanjutnya ada saham BOS. BOS di sini kalau kita ambil chart weekly ya, dia cukup menarik dengan pola akumulasi sudah sangat signifikan di 3 minggu terakhir. Dengan catatan memang RSI juga cenderung bergerak cukup bagus. Dan di sini ada pola ascending triangle dan dia akan meretest kembali area 95 sampai 93. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area resisten become support ini di 95 sampai 93 ini untuk entry. Kemungkinan besar akan ada pantulan bisa mencapai pullback di 108. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan untuk re-entry di 95 sampai 93 untuk saham Borneo. Selanjutnya ada saham Bumi. Salah satu saham batubara ini dulu layak ditradingkan ya di masa dulu, dan ini salah satu saham yang bid overnya sangat tebal di kanan kiri. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham Bumi bisa mempertimbangkan jika dia tidak break di bawah 62, saya pikir masih sangat menarik saham Bumi untuk ditradingkan.
Lalu ada supply yang akan diuji kemungkinan ada di area 76 dan juga di area di 71. Dan pas memang di tanggal 30 September dia menguji area 71 dan tidak mampu bergerak ke atasnya, karena saya pikir ada area cukup kuat di sini adalah minor supply-nya. Dan kalau kita lihat dari MACD dan RSI cenderung masih uptrend bullish, saya pikir masih sangat menarik saham bumi jika dia bertahan di atas 62. Selanjutnya updating ya untuk saham agro. Bagi teman-teman yang tertarik untuk saham agro bisa mempertimbangkan area entry di 1990 sampai 1920. Atau bisa menunggu juga di area 1660 sampai 1560. Kenapa di area ini? Karena di sini ada area resistance become support yang merupakan break all time high yang lalu. Kemungkinan besar dia akan meretest ke sini, saya pikir bisa-bisa saja, tetapi teman-teman bisa melakukan 2 kali entry atau 3 kali entry sesuai dengan money management teman-teman untuk emiten agro. Selanjutnya ada saham MTEK. Salah satu saham investasi yang teman-teman bisa minati, kemungkinan besar akan menuju area 1540 sampai 1485. Bagi teman-teman yang tertarik bisa mempertimbangkan area 1500 ini untuk entry, dan juga bisa titip sendal sementara ya di area 1680, berjaga-jaga dia akan pullback. Dan jika dia mampu menembus area 1540, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk entry kembali sebanyak entry 3 kali, yaitu pada range harga 1310 sampai 1275. Nah, di sini teman-teman bisa mempertimbangkan untuk entry di saham MTEK kembali. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan entry-nya untuk aset di saham MTEK ini, mau berapa kali entry, misal 3 kali entry atau 2 kali entry, teman-teman bisa melakukan money management sesuai dengan harga yang ingin teman-teman dapatkan. Kalau kita lihat memang dari MACD dan RSI cenderung masih distribusi, jadi saya pikir momentum untuk akumulasi masih tetap ada, diberikan kesempatan di saham MTEK. Selanjutnya ada saham TEFA, salah satu saham teknologi. Teman-teman bisa mempertimbangkan area 5150 sampai 5475 untuk entry. Dan dengan catatan teman-teman bisa melakukan buy on weakness di area range paling jauh, saya pikir di 4625 sampai 4500. Dan juga dari MACD dan RSI sudah cenderung ingin bullish, jadi saya pikir layak sudah untuk akumulasi ya di saham TEFAS ini. Selanjutnya MLPL kembali akan menguji ya area 570 sampai 555 sebagai catatan untuk supply and demand-nya. Dan di sini sebagai trendline support, saya pikir masih cukup menarik selama dia tidak patah. Jika dia patah di 535, saya pikir sangat berhati-hati ya untuk saham MTEK, saham MLPL ini. Karena jika dia mampu patah, saya pikir sangat diperhitungkan dulu bagaimana potensi saham MLPL ini selanjutnya. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI sudah masih bullish, namun indikasi distribusinya sudah mulai ya. Karena ada kecenderungan dia akan melakukan dead cross. Jadi teman-teman berhati-hati untuk saham di MLPL ini. Apakah sudah disarankan untuk taking profit? Saya pikir belum ya. Kenapa? Karena kita sudah memiliki posisi yang cukup bagus di saham MLPL bagi teman-teman yang melakukan akumulasi di 400. Selanjutnya ada saham batubara gorengan, itu adalah PKPK. Bagi teman-teman yang tertarik untuk sampai PK, saya pikir bisa mempertimbangkan untuk menunggu area 142 ya untuk entry-nya. Karena kalau kita lihat dari RSI dan MACD sudah cenderung bullish uptrend sangat keras, dengan potensi distribusi bisa-bisa saja karena sudah mengarah ke arah jenuh jual. Dan kalau kita lihat dari sisi akumulasi sudah mengalami pengurangan volumenya. Jadi saya pikir memang layak kita pantau dulu sampai KPK di 142. Sekian dulu dengan ulasan saham yang saya lakukan terkait saham batubara dan beberapa saham updating untuk swing trade kita. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini sebagai bentuk dukungan teman-teman terkait ulasan saham yang saya lakukan. Dan juga bisa bergabung di grup Telegram dan lini masa Stockbit yang linknya saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Semoga di bulan Oktober dan bulan selanjutnya kita memperoleh cuan bersama sebagai kado akhir tahun yang cukup dan bisa membuat kita bahagia. Semoga juga dari Sobat Jago Trader, aset portofolio teman-teman mampu bertumbuh. Saya ucapkan terima kasih.